Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para shaimin dan shaimat, insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat iring salam semoga dan selalu dicurahkan kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta kita umatnya sekalian hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Ramadan dikenal juga dengan sebutan Sayyidus Syuhur atau junjungan para bulan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Dan jangan kita sia-siakan pertemuan kita dengan Ramadan di tahun ini dengan melalaikan sunnah-sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, dan juga apalagi kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sebagaimana telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjelaskan bahwasannya kita telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Karena puasa itu wajib perorangan, jadi barang siapa yang tidak melaksanakan berpuasa maka sungguh dia telah berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jemaah sekalian, Ramadan adalah salah satu tempat ataupun bulan di mana kita mendapatkan peluang yang besar untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan dalam satu keterangan, Ramadan awaluhu rahmatullah wa awsatuhu maghfirullah wa akhiruhu itkum minan nar. Jadi di dalam bulan Ramadan ini peluang ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya dibuka selebar-lebarnya. Jadi kita jangan sampai di bulan Ramadan ini kita melalaikan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala dosa yang telah kita buat sebelum daripada Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh Allah untuk cepat-cepat meminta ampun, bertaubat. Karena apa? Karena Allah telah menjanjikan kepada kita bahwasannya wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Nah, jadi kalau kita sudah
mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhak akan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Apalagi di ujung ayatnya, uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan hakikatnya menjadikan seseorang itu menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar menjadikan kamu bertakwa. Nah, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan berarti dia telah menjadi bagian kepada uang-uang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia setiap hari selain berpuasa menyempatkan dirinya untuk bertadarus Al-Quran. Dia tidak menyia-nyiakan di malam hari untuk sholat tarawih berjamaah. Cuman Ramadan tahun ini mungkin berbeda kondisinya dengan tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan adanya wabah COVID-19 ataupun virus corona yang telah mewabah di negeri kita tercinta, yaitu Indonesia, khususnya Palembang Darussalam ini. Jadi para jemaah sekalian, walaupun kita dalam keadaan wabah ini, namun untuk beribadah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini itu masih besar peluang. Jangan karena ada wabah ini kita malas-malesan untuk ibadat. Kita tidak tarawih karena tidak ada yang bimbing. Nah, karena Ramadan tahun inilah yang mengharuskan kita untuk menjadi imam sholat tarawih di rumah kita masing-masing, untuk bertadarus Al-Quran di rumah kita masing-masing. Ajak keluarga kita, ajak anak bini kita, ajak saudara-saudara kita yang serumah. Jangan sampai di malam bulan Ramadan itu cuman habis dipakai untuk nonton TV dan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Cak mana kita nak bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala kalau di malam-malam Ramadan, di siang Ramadan, gawe kita cuman puasa, makan kapan misalnya buka, makan, sudahnya tidur. Maka dari itu kita tingkatkan puasa kita dari puasa yang awam menjadi puasa yang khawas atau puasa khusus. Puasa awam cuma nahan makan minum, sudah itu nahan dari membatalkan dan juga nahan dari berhubungan suami istri di siang hari. Tapi puasa orang awam itu tidak menjaga daripada panca inderanya. 7 anggota yang ada di badan kita ini tidak dijaga. Mata, kuping, mulut, tangan, kaki dan 2 kemaluan. Mata masih nyingok hal-hal yang maksiat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mendatangkan syahwat. Maka kalau mata ini digunakan kepada hal-hal yang itu, sedangkan uang ini dalam keadaan berpuasa, maka gugurlah pahala puasanya. Mulut masih digunakan untuk membicarakan aib orang lain, untuk mengadu domba orang lain, untuk menghasut orang lain, dan untuk mengomongi kejelekan-kejelekan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka orang semacam ini kalau dia berpuasa, maka dia pun cuma dapat lapar dan haus baik. Sebagaimana sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak kata Nabi dari umatku itu yang dia berpuasa tapi tidak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dengan hausnya baik. Nah, maka dari itu kita rebut Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang berbau ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu dikit buka Al-Quran tadarus, ada waktu dikit baca salawat kepada Nabi, ada waktu lagi
berzikir kepada Allah, ada waktu lagi bertasbih kepada Allah. Sehingga amaliyah-amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan menjadikan amaliyah-amaliyah itu suatu sebab untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Ramadan tahun ini meskipun berbeda kondisinya, yang tadinya kita ibadat di masjid, ibadat di musola-musola dekat kita, sekarang kita beribadat di rumah kita masing-masing. Kita dilarang untuk berkumpul, meskipun kita berkumpul itu dengan tujuan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatlah jemaah sekalian, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Janganlah ketakutan kita terhadap wabah corona ini melebihi takutnya kita akan ancaman daripada siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita takut ke masjid karena corona, kita takut ke musola karena corona, kita takut berbuka puasa bersama dengan sifat ibadat, karena di dalam buka bersama itu sebelumnya diisi dengan tadarus Al-Quran, diisi dengan kultum, dan diisi dengan majelis-majelis ilmu. Kita takut karena takut kita dengan corona atau COVID-19 ini melebihi takutnya akan ancaman siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ana himbau, kita secara hukum syariat kita wajib mematuhi apa-apa yang telah dianjurkan oleh para ahli. Misalnya pakai masker, cuci tangan, bebersih diri, dan lain sebagainya. Maka ini wajib kita laksanakan. Tapi jangan karena corona ini kita jadi timbul suuzon satu sama lain kita. Ada kawan kita batuk dikit, sebelah kita, laju mata kita noleh, corona kawan sebelah ni. Ada kawan kita bersin dikit, mulai hati kita, nah kena corona ini, kaget nular ini. Nah karena ketakutan kita itulah yang menjadikan penyakit itu dekat sama kita, datang sama kita. Kenapa? Anda pernah baca satu keterangan, satu artikel bahwasanya penyakit itu 90% datangnya dari pikiran, 10% itu dari perut. Kalau pikiran kita sudah takut-takut, lebih takutnya kita kepada corona daripada takutnya kita akan ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita tidak beribadat. Karena takut dengan wabah ini, maka niscaya wabah itu akan mendekat kepada kita. Jadi jemaah sekalian, di Ramadan tahun ini, meskipun suasananya berbeda, tetap kita rebut ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Kita bertaubat dengan taubatan yang benar, dengan taubatan nasuha. Supaya apa? Supaya segala kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Ngapo? Karena Allah sudah menjanjikan kepada orang yang bertaubat nasuha itu, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang bertaubat nasuha itu Allah hapuskan segala kesalahan-kesalahannya, dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di mana di bawahnya itu mengalir air, mengalir banyu yang deras seperti sungai. Jadi kita kalau sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, beribadat dengan semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini, meminta ampun, bertadarus Al-Quran, sholat tahajud, dan sholat-sholat sunnah dan ibadah sunnah yang lainnya, insya Allah, maka setelah berakhir Ramadan ini, kita akan mendapatkan gelar Idul Fitri, orang yang kembali kepada fitrahnya, atau orang yang kembali suci, diibaratkan seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
mari kita senangkan diri kita, gembirakan diri kita untuk menyambut Ramadan tahun ini. Dan mari kita giatkan diri kita, sungguh-sungguhkan diri kita untuk beribadat dan beramaliyah di bulan Ramadan ini. Kita tadinya mungkin kurang membaca Al-Quran. Kita giatkan di bulan Ramadan ini adalah start awalnya untuk kita menuju bulan-bulan yang lain. Menggiatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Cintai Al-Quran. Niscaya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita kagak di yaumil akhir. Kita manfaatkan sisa-sisa Ramadan yang ada kita temui saat ini. Karena belum tentu kita ketemu dengan Ramadan tahun depan. Kita tak bisa menjamin umur kita untuk ketemu dengan tahun depan. Siapa yang bisa menjamin umur? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjaminnya. Jadi kita manfaatkan Ramadan tahun ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, agar kita tergolongkan orang yang menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya pada yaumil akhir kelak. Dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para solihin, para aulia, dan para syuhada. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya di yaumul mahsyar, yaumul mizan, dan hari-hari perhitungan nanti di akhirat, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita giatkan banyak juga membaca salawat kepada Rasulullah SAW agar kita diakui oleh Rasulullah adalah bagian dari umatnya, dan kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini akan membawa manfaat bagi kita sekalian, dan kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus di bulan Ramadan yang sedang kita temui saat ini. Kita giatkan ibadat di dalamnya, kita laksanakan salat tarawih dengan sebaik-baiknya, dan kita laksanakan tadarus Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran. Jangan sampai di akhir Ramadan kita tidak khatam Al-Quran, sedangkan saudara-saudara kita yang lain itu khatam galau Al-Quran. Maka kita kalau tidak khatam Al-Quran, kita termasuk orang-orang yang rugi. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau kapan masuknya datangnya Ramadan, beliau sehari dalam bulan Ramadan itu bisa mengkhatamkan 2 kali Al-Quran. Jadi sebulan beliau bisa mengkhatamkan 60 kali khatam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.